Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik editing audio pada aplikasi Filmora. Oke, eh, yang pertama kita akan menambahkan audio terlebih dahulu ke media library ya. Nah, untuk menambahkan audio sendiri ini hampir sama saja dengan menambahkan aset yang lainnya ya. Jadi tinggal klik kanan, kemudian import. Oke, selanjutnya silakan pilih audio yang akan diimport, selanjutnya klik open. Nah, untuk previewnya ini teman-teman bisa double klik ya, kemudian nanti di playnya ini akan keputar sendiri. Oke, jadi nanti dia akan keputar sendiri ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman akan menggunakan audio ya. Jadi untuk audio sendiri ini nanti biasanya akan strict di lisensinya. Jadi ada beberapa jenis lisensi audio yang bisa digunakan. Nah, mungkin saya punya sedikit referensi ya tentang audio yang bisa digunakan secara gratis. Jadi teman-teman bisa search di Google, dicari tentang YouTube Audio Library ya. Kemudian untuk ini diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke YouTube Audio Library-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih atau download audio yang teman-teman inginkan. Nah, tenang saja untuk lisensi di sini. Jadi teman-teman itu sudah bebas menggunakan audio ini, baik untuk video yang dimonetisasi atau tidak. Jadi semuanya free ya. Karena ada beberapa website seperti Audio Jungle ya misalnya. Nah, untuk Audio Jungle ini, jadi di sini dijelaskan bahwa royalty free. Artinya kalau yang royalty free ini dia bebas digunakan setelah Anda membayar. Seperti itu. Jadi ada juga beberapa lisensi yang bisa digunakan asalkan kita menyertakan atribusi di deskripsinya. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk yang free ini teman-teman bisa cari yang di ini aja ya, di YouTube Audio Library. Nah, di sini sudah sangat banyak audio-audio yang bisa digunakan secara gratis. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Filmora-nya ya. Nah, jadi tadi setelah menambah ke library, kemudian mencoba previewnya. Nah, kalau ngedel itu sama aja, bisa klik kanan delete atau klik tekan tombol delete. Nah, selanjutnya untuk menambahkan ke timeline itu teman-teman bisa klik audionya, kemudian seret ke timelinenya seperti ini ya. Nah, nanti ketika diputar ini akan bersamaan dengan audio dari videonya. Nah, ini teman-teman perlu atur sendiri ya. Jadi untuk volumenya kalau terlalu besar ini bisa dikecilkan ya. Nah, untuk saran saja, jadi untuk video-video yang berupa tutorial usahakan itu untuk audionya atau background musiknya itu jangan sampai dominan daripada audio dari video itu sendiri. Jadi biar penjelasan dari videonya kita bisa didengarkan ya. Nah, selanjutnya untuk audio ini, jadi sebenarnya audio ini bisa dipotong juga ya, jadi sama seperti video. Cuma pada saat di timeline ini pastikan dulu teman-teman sudah mengklik di bagian audionya, jangan di bagian videonya ya. Jadi untuk memotong itu sama saja ya, menggunakan split atau bisa menggunakan Ctrl B.
Nah, jadi seperti ini. Nah, jika kita lihat ini audionya sudah terpotong. Nah, ini biasanya kadang-kadang kita salah klik di sini, nanti videonya yang kepotong ya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah mengklik di bagian audionya. Nah, selanjutnya selain memotong ya, jadi teman-teman bisa juga memute audionya. Jadi tinggal klik kanan kemudian mute, sehingga untuk di bagian awal ini dia tidak akan diputar. Oke, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, jadi untuk video ini sebenarnya teman-teman bisa juga ini ya, apa namanya, dipisahkan audionya. Jadi dengan klik kanan di bagian videonya, kemudian klik detach audio. Nah, nanti ini jadi untuk track audio dari videonya ini akan dipisahkan ya. Jadi video bisunya di bagian atas tracknya, kemudian audionya di bagian bawah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengatur properties fade in dan fade outnya ya. Yang dimaksud fade in itu seperti ini ya. Jadi teman-teman klik dulu audionya, kemudian adjust audio. Nah, jadi kalau tanpa fade in dan fade out itu kan mungkin langsung ke volume sebenarnya dari audio tersebut. Nah, kalau teman-teman tambahkan fade in, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ketika diperhatikan nanti dia akan kecil terlebih dahulu, baru membesar volumenya ya. Jadi seperti itu. Kalau diputar, nah jadi dari kecil akan membesar. Nah, kalau fade out, kalau yang fade outnya ini akan ada di bagian akhir ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, nanti dia dari besar kemudian akan mengecil. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk besaran volume dari audionya itu teman-teman bisa atur di bagian ini ya. Jadi tidak ada persentase, karena di audio ini menggunakan dia volume dengan satuan desibel. Jadi nanti bisa disesuaikan. Karena untuk besaran volumenya ini nanti bergantung juga dari kualitas filenya ya. Mungkin kalau memang dari awal filenya sudah besar volumenya, jadi mungkin nanti bisa diturunkan desibelnya agar volumenya menjadi lebih kecil. Itu ya. Jadi kalau ada yang rekamannya memang audionya kecil, jadi nanti teman-teman bisa juga untuk biar lebih jelas bisa dinaikkan desibelnya ya. Jadi bisa nanti nilainya desibelnya positif bukan negatif seperti itu. Nah, sekian tutorial singkat mengenai editing audio ya. Jadi ada menambahkan audio ke library, kemudian menambahkan ke timeline, memotong, kemudian memisahkan audio dari video, kemudian menambahkan fade in fade out beserta mengatur volumenya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai editing gambar ya. Terima kasih.